warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang dampak sosial. Apa ada dampak informatika ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang dampak dari informatika, dampak dari pendidikan, dan dampak dari sosial ekonomi. Sebelum kami lanjut ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari paling kanan. Saya Revalina. Saya Cika Ramadhani. Saya Salsa. Saya Tiara Devisari. Salsa siapa kan? Aduh. Salsa Bila Ininda. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak sosial informatika. Informatika sebagai bidang ilmu yang mempelajari informasi dan pengolahannya, memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sosial, ekonomi, dan pendidikan. Berikut adalah beberapa uraian tentang dampak sosial informatika. Baik, dampak positifnya yaitu meningkatkan akses informasi dan komunikasi. Informatika memungkinkan akses informasi dan komunikasi yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang seperti pendidikan, politik, dan ekonomi. Yang kedua ada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Informatika membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor seperti industri, perdagangan, dan pemerintahan. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat keseluruhan. Memperluas peluang pendidikan dan pekerjaan. Informatika dapat memperluas peluang pendidikan dan pekerjaan. Jadi masyarakat bisa mencari peluang pendidikan dan pekerjaan lewat informatika. Meningkatkan partisipasi demokrasi. Informatika memungkinkan partisipasi demokrasi yang lebih aktif dan inklusif. Yang terakhir yaitu meningkatkan kreativitas dan inovasi. Informatika menyediakan platform baru untuk kreativitas dan inovasi. Masyarakat dapat menggunakan teknologi informasi untuk menciptakan karya seni, musik, dan produk baru. Dan dampak negatifnya yaitu kesenjangan digital, akses terhadap teknologi, informasi, dan komunikasi yang tidak merata dapat menyebabkan kesenjangan digital. Hal ini dapat memperparah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Itu nomor 2 ada kejahatan siber. Informatika dapat membuka peluang bagi kejahatan siber seperti penipuan online, pencurian data, dan penyebaran informasi palsu. Nah, dampak negatifnya itu bisa kecanduan internet dan media. Contohnya media sosial, penggunaan teknologi informasi yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan internet dan media sosial. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik masyarakat. Degradasi nilai-nilai sosial. Penggunaan teknologi informasi yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan degradasi nilai-nilai sosial seperti sopan santun, toleransi, dan rasa empati. Klan kan apa? Domba. Ya udah inilah dia lagu klan. Shaun the Sheep. Shaun the Sheep. Di fardu subuh rakaatnya di ada lagi dalam nama anak bapak gitu kan, jadi diganti. Yang kedua ada dampak dari dunia pendidikan. Dunia pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi era digital. Berikut adalah beberapa dampak dari dunia pendidikan terhadap kehidupan sosial. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk menghadapi era digital. Mempersiapkan kemasyarakatan untuk pekerjaan masa depan. Pendidikan dapat mempersiapkan masyarakat untuk pekerjaan masa depan yang membutuhkan keterampilan digital. Kesejahteraan pendidikan. Kualitas pendidikan yang tidak merata dapat menyebabkan kesenjangan pendidikan. Hal ini dapat memperparah ketidaksamaan sosial dan ekonomi. Ada kurikulum yang tidak relevan. Kurikulum pendidikan yang tidak relevan dapat membutuhkan dunia kerja dan perkembangan teknologi dapat menyebabkan kelulusan yang kurang siap pakai. Selanjutnya ada kekurangan
Kekurangannya guru yang kompeten. Kekurangan guru yang kompeten ini di bidang teknologi informasi dan komunikasi dapat menghambat proses pembelajaran. Selanjutnya, akses pendidikan yang terbatas. Akses pendidikan yang terbatas bagi anak-anak di daerah terpencil dan menengah ke bawah dapat menghambat perkembangan mereka. Mewujudkan generasi sehat Indonesia, tenaga kesehatan melakukan kunjungan ke sekolah dasar SD di wilayah sangat terpencil Papua dengan kegiatan penjaminan sekolah dan posyandu remaja, serta pemberian tablet tambah darah Cipeni. Yang terakhir ada penggunaan teknologi yang tidak tepat. Penggunaan teknologi yang tidak tepat dalam proses pembelajaran dapat berdampak negatif pada hasil belajar siswa. Yang ketiga ada dampak sosial ekonomi. Dampak sosial ekonomi dari informatika sangatlah luas dan kompleks. Berikut adalah beberapa contohnya. Yaitu dampak positifnya meningkatkan ekonomi. Informasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan efisiensi bisnis, dan membuka peluang pasar baru. Meningkatkan kualitas hidup. Informatika dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses yang lebih mudah ke layanan kesehatan dan pendidikan informasi. Itu ada memperluas jangkauan bisnis. Informatika memungkinkan bisnis untuk menjangkau konsumen yang lebih luas melalui internet dan media sosial. Yaitu meningkatkan efisiensi layanan publik. Informatika dapat meningkatkan efisiensi layanan publik seperti layanan administrasi kependudukan, pembayaran pajak, dan pengurusan izin usaha. Nah, selanjutnya memperkuat ekonomi kreatif. Informatika mendukung perkembangan ekonomi kreatif dengan menyediakan platform baru untuk seniman, musisi, dan pengusaha kreatif untuk memasarkan produk dan karyanya. Dampak negatif sosial ekonomi yaitu ketidaksetaraan ekonomi, kesenjangan pendapat, kelompok kaya semakin kaya, sementara kelompok miskin semakin miskin. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan sosial dan instabilisasi politik, kerusakan lingkungan, pencemaran industri, dan aktivitas manusia lainnya dapat mencemari air, udara, dan tanah. Itu ketidakstabilan ekonomi dan resensi. Resensi adalah periode penurunan aktivitas ekonomi yang dapat menyebabkan pengangguran, kemiskinan, dan kesulitan ekonomi lainnya. Terus ada urbanisasi yang tidak terkendali, kemacetan yang lalu lintas, pertumbuhan perkotaan yang pesat dan menyebabkan kemacetan lalu lintas yang dapat membuang waktu, meningkatkan polusi udara, dan mengurangi kualitas hidup. Selanjutnya, kehilangan budaya dan identitas lokal. Globalisasi dapat menyebabkan homogenisasi budaya, di mana budaya lokal digantikan oleh budaya global yang dominan. Seperti yang sekarang sering terjadi, kayak style Korea yang teman-teman tahu, kebaya tradisional Indonesia digabung dengan style Korea. Itu kan merusak esensi budaya kita sendiri. Merusak budaya Indonesia, Korean style, kebaya crop top, ada juga nih istilah kebaya coquette. Sebenarnya ini rame kenapa sih? Faktanya nggak ada tuh istilah kebaya dari Korea. Ini lebih tepatnya kebaya tradisional dan modern. Definisi kebaya tradisional Indonesia sendiri, blus tradisional yang terbuat dari bahan tipis dan dipadukan dengan sarung, batik, atau pakaian tradisional lainnya. Dibilang merusak budaya kalau kamu pakai model kebaya yang bukan tradisional di tempat yang tidak seharusnya. Karena kebaya ada unsur religi, kepercayaan, dan mengandung adat istiadat yang sudah ada dari sejak zaman dahulu kala. Salah satunya untuk acara pernikahan. Sangat tidak boleh pakai kebaya ala-ala Korea style kayak gini. Tapi kalau untuk acara wisuda atau daily sehari-hari tidak ada aturan khususnya. Tapi umumnya kebaya sendiri memakai bustier dengan luaran brokat semi Prancis atau chantilly yang memiliki panjang tangan 3/4 atau lebih dan bagian badannya juga panjang. Jangan lupa bawahannya pakai batik atau songket. Menurut kalian gimana? Kebaya ala Korean style ini merusak budaya atau enggak? Coba kita diskusi di komen yuk. Selanjutnya, ketergantungan pada sumber daya ekonomi yang terbatas. Eksploitasi sumber daya alam. Jadi, ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan yang dapat merusak lingkungan dan menyebabkan kelangkaan di masa depan. Jadi, karena eksploitasi itu, sumber daya alam kita semakin banyak berkurangnya.
gitu. Jadi nanti anak cucu kita ke bawahnya tuh kehabisan sumber daya alam kalau misalkan kita mengeksploitasi sumber daya alam dari sekarang gitu. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek. Stay on my mind.